Kalau ditanya sama bapakmu, ibu itu, Cip, kowe nyambut gawe apa Cip nang Jogja Cip? Nah itu Mas. Itu gimana? Menjadi kadang-kadang kepada orang-orang desa kan seperti itu. Cip, kamu kerja apa di Jogja? Nah itu kan, ya aku ya bilangnya saya freelance gitu aja. Kalau saya bilang saya seniman, terus per bulannya kan orang seniman per bulannya berapa? Gitu kan pertanyaannya kan seperti itu. Karena saya kan nggak bisa dihitung-hitung toh. Per bulannya dapat berapa, ya kan seperti itu. Aku bilangnya saya freelance. Saya pekerja panggung. Kira-kira ya orang yang paling berjasa dalam hidup Mas Jibena itu siapa? Atau kalau saya pribadi ya, kalau saya menganggapnya memang Tuhan itu sendiri yang paling berjasa. Oke. Karena sejak dulu saya memang menghindar dari itu. Sejak dulu saya memang jangan sampai orang tahu. Waktu itu ya, jangan sampai orang tahu keluarga saya di rumah itu hidup saya seperti ini. Jangan sampai tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan podcast kita hari ini. Masih bersama dengan Marginal Power. Semua orang istimewa. Kamu bisa ngomong ini nggak sih? Marginal Power, semua orang istimewa. Kau kan teater dong. Oh iya. Coba. Marginal Power, semua orang istimewa. Biasa. Bersama teman kita hari ini adalah seorang anak muda dari Madura. Dia seorang anak muda, pegiat kesenian, pecinta panggung, kemudian hidupnya sangat dramatis karena beliau itu hijrah dari Madura, berpetualang untuk mencari ilmu sampai kemudian dia tersesat di seni pertunjukan. Tersesat ya? Enggak? Ya, enggak sih. Tidak tersesat. Enggak. Jadi mereka namanya adalah Jibena, Setong. Jibena ya. Kenapa ada setongnya itu, Bang? Ya, setong itu artinya? Setong itu artinya satu. Kenapa satu? Tuhan kok bi? Yo, saya bukan Tuhan. Tuhan kan tidak bisa diibaratkan dengan itu. Setong itu kan ya cuman jibna satu aja. Setong itu bahasa Madura? Iya. Satu. Kalau Pancasila ya pakai setong itu. Enggak. Setong, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Enggak. Tetap seperti biasa. Sehat Mas Jibna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang lagi ada proyek apa? Sekarang untuk sementara masih belum ada. Ya persiapan ke Lampung. Ke Lampung untuk karya tari. Tanggal Februari kemungkinan tanggal 10 sampai antara 10 sampai 11. Itu jadi lighting man. Iya, jadi lighting. Oke, aku mau ini. Apa yang menarik dari Mas Jibna itu kan sebetulnya kalau aku pernah ngobrol gitu ya. Karena kita kan berteman sudah lama ya. Iya. Ada beberapa obrolan-obrolan yang menarik bagi dia terutama tentang pengalaman hidupnya. Dia dari kenapa kemudian memilih kesenian, datang ke Jogja. Itu mulainya dari mana? Sampai kenapa bisa memilih kesenian? Dulu punya bakat keluarga atau Kalau keluarga nggak ada bakat kesenian, nggak ada sama sekali. Terus ya waktu SMA aja saya. Waktu SMA saya pernah ikut teater. Itu saya waktu SMA itu aja sih saya. Bergelut dengan kesenian waktu SMA. Waktu SMA di Madura. Di pesantren enggak. Terus habis dari SMA datang ke Jogja itu tujuannya untuk sebenarnya gini sih. Saya tidak langsung ke Jogja. Saya itu kan Jogja itu adalah tujuan terakhir, bukan tujuan terakhir. Waktu itu saya masih peluntang-kelantung dari kota ke kota. Pertama ya pernah ke Malang, nggak cocok di sana, pulang terus ke Situbondo, di sana berapa bulan, terus ke Jember. Nah, ketika di Jember saya kerja di fotokopi, selama kurang lebih itu setahun lah. Memang sengaja merantau, mencari pekerjaan. Ya pertama mencari pekerjaan dan cita-citanya ya ingin kuliah. Bagaimana saya harus kuliah mandiri. Mandiri itu
Ya pakai duit Tidak sendiri. pakai duit sendiri, Iya. tidak dibiayai orang tua. Tidak dibiayai orang tua. Nekat berarti ya mau Nekat, cari. nekat aja. Terus akhirnya dari Malang itu Iya dari Malang cuma sebentar. terus ke Jember. Ke Situbondo, habis ke Situbondo ke Jember. Ke Jember selama setahun saya jaga fotokopi. Terus saya punya berpikiran waktu itu di fotokopi, kok hidup kok cuman segini ya? Cuman bangun pagi ngelayanin orang. Ada fotokopi berapa, ini berapa, ukuran berapa, dibentuk bagaimana, kan seperti itu. Terus selama setahun kontinu. Dan Makanya, itu membosankan. Membosankan. Makanya saya hubungin salah satu teman yang di Jogja, saya ingin berangkat ke Jogja. Nah, Si Anu ya, si siapa namanya? Mahwi. Mahwi Ya. Air Tawar itu Mahwi ya? Air Tawar. Saya berangkat ke Jogja, udah saya berangkat ke Jogja. Di Jogja saya ditaruh di pondok mahasiswa waktu itu. Mahasiswa Madura? Enggak semua orang Madura. Nah, di sana saya belajar nulis. Walau saya nggak bisa nulis. itu. Belajar buku ya saya nggak bisa. Waktu itu ya masih belum ada tujuan. Ya seperti saya hidup seperti ini dulu. Dan saya tidak tahu gimana solusinya saya harus kuliah. Nah, seperti itu waktu itu. Waktu itu bilang sama orang tua kalau ke Jogja nggak? Nggak. Bilang, Mau ke Jogja untuk kuliah gitu nggak? enggak, Oh. saya mau ke Jogja. Enggak bilang saya mau kuliah. Kenapa memutuskan untuk misalnya kuliah mandiri, biaya sendiri? Karena secara ekonomi saya nggak mampu. Keluarga saya nggak mampu. Karena waktu itu aku kan masih punya adik dua. Adik dua harus sekolah. Dan itu jadi tanggungan sampean? Enggak, saya tanggung orang tua. Artinya masih orang tua lah Orang tua. Tapi kan saya tidak mungkin lah minta sama orang tua untuk kuliah, sedangkan untuk biaya sekolah adik saya yang duanya itu orang tua ya harus bekerja keras, makanya kan nggak mungkin. Makanya saya memutuskan untuk kuliah sendiri, tapi nggak langsung bilang sama orang tua saya tuh harus kuliah. Seperti saya harus keluar dari Madura, nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Yang penting bisa menghidupi diri sendiri. Yang penting bisa menghidupi diri sendiri. Itu dulu. Dan yang saya yakini, ya setiap saya di mana saya berdiri itu pasti ada rezeki saya. Oh gitu. Itu memang luar biasa keyakinan orang Madura itu ya. Maksudnya secara kultur kan begitu. Lah iya. Pernah dengar ini kan orang Madura jualan bensin depan pom bensin. Ada kan? iya itu. Karena rezeki sudah ada yang ngatur. Ada alasannya. iya itu. Alasannya seperti itu. Ya memang logikanya seperti itu. Seberapa kerasnya kita bekerja, seberapa beratnya kita bekerja keras, berusaha, seberapa kerasnya. Ya kalau hari ini kita dapat hanya dapat 50.000, 20.000, ya udah segitu. Tidak bisa dipungkiri. Kalau memang yang bekerja keras itu akan menjadi kaya, yang paling kaya itu sudah tukang becak. Karena dia bekerja keras. Dia bekerja keras siang malam. Tenaga dan pikiran ya. Iya, tapi tetap seperti itu. Kan Tuhan, kan Allah tidak ngetum gawean, dia ngetum rezeki. Logikanya kan itu. Ya sudah, saya jalanin aja. Atau kayak PNS gitu. Nah, iya. Tahajud nggak tahajud gajinya sama kan? Sama. Tapi tidak bisa diprediksi. PNS itu walau hanya PNS itu kan gajinya udah real segitu. Ya. Apakah secara secara matematikan itu bisa berkurang, itu bisa lebih. Bisa lebih. Karena ya tetap Tuhan semuanya yang ngatur. Kita hanya berusaha. Sampai kok tumben ngomongkan Tuhan, dulu kayaknya ateis deh. Enggak? Yo enggak lah. Oh, enggak ya. Terus sampai pernah ini juga ya jualan koran untuk Ya udah. Jualan koran itu untuk apa? Bertahan hidup atau untuk Bertahan ngumpulin hidup. uang kemudian kuliah? Enggak, untuk bertahan hidup. Waktu itu saya waktu ke Jogja itu pernah jualan koran tuh di perempatan. Itu tahun 2007-an saya Jogja. 2007 itu habis gempa lah ya. Iya. Saya jual koran di perempatan. Jual koran. Ya dari jam 5, dari setengah 6 sampai jam 10. Cukup untuk makan hari itu. Ya, sementing hari ini saya berusaha kerja, makan. Habis itu ya belajar. Belajar nulis, walau tulisanku ya jelek banget. Nah, gitu. Belajar nulis puisi ya waktu Iya, itu ya? waktu itu Karena belajar ikutnya yang di Mahwi Tawar itu ya? Iya, saya waktu itu ada komunitas itu komunitas menulis. Namanya itu Kutub.
Oh, Kutub punya Iya, Bu. Mas Zainal. Iya, punya Gus Arifin. Zainal Arifin Toha Arifin almarhum. Toha almarhum. Nah, di situ dipelajari mandiri. Hmm. Kata beliau itu bahwasanya kalau orang pejabat, anaknya jadi pejabat itu biasa. Biasa. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Anak petani jadi pejabat. Anak petani jadi bisnismen. Itu luar biasa. Maka kita menjadi orang yang harus luar biasa. Sampean juga di sana petani Petani. garam. Enggak. Nah, saya di rumah itu dulunya orang tua itu buruh tani. Bukan petani loh ya. Buruh tani. Beda antara petani sama buruh tani kan beda. Kalau harapannya waktu ke Jogja itu punya ini enggak? Impian, cita-cita, paling tidak aku nasibnya tidak sama dengan orang tua. Aku lebih lebih punya prospek hidup itu. Kalau dulu memang Berangkatnya dari situ enggak? iya, dulu sementing saya kuliah. Kuliah waktu itu memang banyak orang bisa kuliah. Dia bisa kuliah karena ekonominya dia menengah ke atas. Tapi bagaimana saya kuliah walau ekonomi saya menengah ke bawah, saya harus bisa kuliah. Akhirnya kuliah juga. Akhirnya kuliah walau tidak lulus. Berapa semester? 4 semester. Lumayan, Mas. Lumayan. Lumayan, 4 semester. Ya, pernah kuliah. Pernah kuliah gitu. Kenapa enggak diteruskan kuliah? Ya, waktu itu memang karena ekonomi saya sendiri. Saya tidak bisa memanajemen pendapatan saya waktu itu. Memang ya susah waktu itu saya untuk kerja seperti itu memang susah. Ya, nah lalu saya berpikiran waktu SMA kan, mulai SMP lah, saya tuh secara ekonomi keseharian jajan itu kurang. Jajan itu kurang. Makanya sebentar dulu ya. Orang katanya sengaja main ketok kamera. Oke semua. Ya, siap. Memang sejak dulu saya sejak SMP, sejak SD lah sampai SMP. Jajan itu kurang. Jajan itu dari orang tua itu kurang. Makanya saya sering itu kerja sembrautan kayak Serabutan. Jangan semrawutan. Sorry. Iya. Bahasaku memang ngawur, Mas. Iya, Mbak. Iya kadang ya ikut kuli bangunan, sering ya untuk buat jajan. Kadang bajak sawah itu sering di Madura. Bajak sawah. Iya bajak sawah itu sering. Gantinya kerbau atau Ya, pembajaknya? Enggak, yang operasi kerbau itu. Bukan pembajaknya, Mas. Ya, kerbaunya. Nah, Oke. Waktu itu seperti itu. Makanya ketika saya waktu masuk ke Jogja, waktu saya kuliah, pikiran saya itu bukan cuman saya ingin jadi sarjana, saya ingin jadi seniman besar, enggak. Jadinya apa? Saya ingin hanya saya tidak mau mencari uang, tapi uang yang mencari saya. Oh, luar biasa. Gitu, logika saya seperti itu. Egonya saya seperti itu. Poin dulu baru koin. Iya. Ya. Poin dulu baru koin. Ya. Karena karena pengalaman dahulu saya tuh cari duit terus waktu SMA, SMP sampai SD itu, tapi kok kurang terus. Baru saya membalikkan, saya harus duit yang cari saya, kerjaan yang saya cari. Makanya saya harus mempunyai keahlian, biar dicari orang. Gitu. Dan hari ini ketemu keahlian itu? Ya ketemu, tapi ya masih belajar banyak. Masih belajar. Artinya memang kalau pilihan kesenian sudah sampai hari ini udah selesai ya, udah selesai. Udah keyakinannya ya. Keyakinan saya udah. Ya saya yakin bahwasanya di setiap orang itu punya pilihan, di situ ada jalannya. Enggak berubah. Enggak berubah. Oke. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan itu sendiri. Ketika kamu memilih di kesenian, ya rezekinya ya kamu akan di situ juga. Terus pilihan untuk memilih lighting sebagai sebuah pilihan pekerjaan sampean tuh apa? Kenapa memilih lighting? Filosofinya apa itu? Ya. Atau punya filosofi tersendiri misalnya karena kulitnya gelap kemudian biar terang gitu. Gini ya Mas Iwan. Ya. Dulu saya menyadari waktu saya masuk ISI, saya tidak istilahnya saya tidak berharap besar saya akan diterima di ISI karena saya
secara apa nama itu, secara pengetahuan saya tidak bagus juga. Secara saya bukan orang pintar. Kultur bukan Madura cerdas. juga jarang orang yang Iya. kuliah di ISI ya. Iya, waktu itu Kebanyakan saya Win. Ya. Ketika saya masuk ISI, saya kaget, kok saya keterima. Nah, waktu itu saya ya udah, saya berproses sama teman-teman, berproses ingin jadi aktor, ingin jadi sutradara, ya memang dulu seperti itu ya. Nah, setelah saya telah, saya jadi aktor kok jelek, nggak bisa ya. Iya, susah tuh ngobrolnya saja sudah Madura kan. Ada tokoh orang Jakarta nggak bisa. Makanya pasti. saya kan waktu itu, wah nggak mungkin saya jadi aktor, karena ya Iya. harus saya cari pilihan lain, tapi tetap di berkesenian. Apa yang tidak bisa jadi aktor itu kenapa? Karena saya apa? menyadari kemampuan saya berakting itu nggak bisa. Oke. Itu kemampuan saya lemah deh. Makanya saya memilih waktu itu saya terjun di artistik dulu. Artistik akhirnya. Iya, saya terjun dari artistik dulu. Ya alhamdulillah, saya tidak salah memilih langsung ke acting, tapi di artistik dulu. Ternyata artistik itu penting ke acting. Ketika kita memilih artistik, habis itu pindah ke acting, itu malah lebih gampang. Oh gitu. Iya, karena di artistik tuh sudah dipelajari tentang dimensi, tentang warna. Nah, di acting itu tinggal melanjutkan. Warnanya di artistik seperti ini, terus warna lampu yang harus dibutuhkan seperti ini. Nah, itu kan perlunya kita mempelajari artistik untuk acting man. Di acting man itu kan bagian dari artistik. Iya, di artistik. Dari spesifik itu, misalnya di artistik itu ada set, Set, ya. kemudian ada make up, ada apa dan lain sebagainya. Iya. Sampai akhirnya kemudian sampai memilih untuk fokus di acting. Ya? Acting sama artistik juga sih sebenarnya saya. Itu karena lebih gampang atau gimana acting itu? Sama saja, Mas. Sama saja. Sama-sama. Cuman kalau langsung dia masuk ke acting langsung, tidak memahami dimensi sama warna, itu malah kesusahan. Karena di artistik itu kan dimensi ruang, warna itu kan diperhitungkan. Nah, ketika masuk ke acting, itu kan tinggal pengembangan aja. Pengembangan dari artistik gitu. Iya. Makanya kalau mau ke acting, saran saya tuh ya harus terjun di artistik dulu, biar tahu dia dimensi. Sebenarnya tidak harus dia terjun langsung, tapi dia harus mempelajari artistik. Tapi ada istilah begini, orang itu kalau mempelajari satu ilmu, Iya. biasanya akan dianugerahi sama Allah, sama Tuhan itu ilmu yang lain. Asal dia istiqomah dengan pilihan itu. Iya. Biasanya begitu. Iya. Nah, kalau di artistik sendiri, sistem jobnya jadi seperti apa itu? Maksudnya sistem. Artinya kan sampean menekuni itu. Iya. Sekarang yang terjadi misalnya Mas Jibna ini Mas Jibna ini di panggung itu kalau di Jogja itu kan di mana-mana ada. Ya kan? Di mana ada panggung, di situ ada Jibna. Enggak gitulah Mas. Iya kan begitu. Nah, kemudian kan sampai akhirnya mendapat pemasukan dari pekerjaan seni atau jasa seni itu dari acting. Iya. Ya, banyak kan itu ya. Iya. Ya, kalau di Jogja sendiri sistemnya gimana kalau di sana? Misalnya sampean punya tarif berapa gitu atau rate-nya itu berapa gitu. Kalau ada yang manggil kan jadi Saya jadi tidak jelas. sebenarnya kalau prinsip saya sih saya tidak hitung-hitung rate berapa, harus bayar saya berapa enggak. Saya tidak menghitung-hitung itu sebenarnya. Cuman ketika rata-rata di Jogja mereka kan orangnya kan pinginnya berkesenian, dananya segini, tidak cukup, ya enggak masalah. Kalau saya hitung-hitung, saya merasa saya itu kurang. Makanya saya tidak pernah menghitung-hitung. Udah segitu terserah kamu mau bayar berapa, tapi kamu bagaimana cara menghargai saya. Seorang saya pelaku seni. Dia terserah mau bayar berapa, tapi ya otomatis teman-teman menyadari itu yang layak seperti ini, yang layak seperti ini. Luar biasa loh kayak gitu. Kayak malaikat itu. Bukan gitu, Mas. Bukan masa kayak malaikat, Mas. Enggak. Maksudnya gini, Mas. Kalau logika saya sih, Mas, sederhana, Mas.
Kalau kita menghitung-hitung pendapatan kita, menghitung-hitung apa yang kita lakukan, menghitung-hitung semuanya, kita itu merasa kurang. Kalau logika saya, ketika kita hitung setiap hari, saya seperti ini, kok kurang ya? Kok kurang ya? Kok kurang? Makanya jangan dihitung masalah itu. Mesti cukup. Dinikmati, disyukuri. Disyukurin. Kalau semuanya dihitung, 10 juta sehari aja kurang kalau kita hitung. Iya. Tapi kalau kita menikmati, menjalankan secara ikhlas, 300, 200 ribu, 100 ribu sehari cukup. Luar biasa itu. Nah, makanya saya belajar dari situ. Saya masih belajar. Saya manusia juga hilaf. Ketika saya pernah menghitung, ya saya menyadari pernah hilaf seperti itu. Dan sampai sekarang ya masih hilaf juga. Kok aku dibayar sak ini ya? Itu manusia. Manusiawi. Manusia. Hal itu manusia. Ada kadang yang membayar itu misalnya cuman berapa gitu. Ya kan tidak layak gitu misalnya. Ya kan teman-teman rata-rata kan bilangnya seperti Mas Jibna, anggarannya sama ini. Ya nggak apa-apa. Itu sah. Kan saya kan fair sama teman-teman. Kalau kamu ada duit monggo, nggak ada duit ya bilang. Nggak apa-apa, sementing sama saya fair. Karena hidup yang paling susah itu adalah fair. Oh gitu ya? Iya. Gimana itu penjelasannya? Ya, fair kepada diri kita, fair kepada orang lain, bahkan fair sama Tuhan. Itu paling susah. Yang aku alami. Tapi bisa ya? Tapi saya belajar, Mas. Masa kita fair kepada manusia, fair pada diri kita sendiri. Itu susah loh, Mas. Kita selalu ditutupin dengan ego kita. Betul. Bahkan kepada teman-teman juga sering ditutupin. Sampean kok agak cerdas sekarang? Ya bukan masa agak cerdas ya, Mas. Enggak, saya masih banyak belajar, Mas. Terus luar biasa. Dulu kan kayaknya masih itu ya, masih culun-culun ya. Sekarang udah pinter ya, udah kayak kiai Patwanya itu udah kayak kiai ya sekarang. Masih sering ngaji Mas sekarang? Ya alhamdulillah. Kadang-kadang, Mas. Kenapa harus ngaji? Ya karena saya butuh. Karena dunia ini kan cuma sementara, Mas. Masa hidup dengan sementara masa kita sia-siakan? Masa hidup dengan sementara kita nggak bahagia? Rugi dong. Kenapa kok hidup sementara ini susah? Rugi dong. Ya wis nikmatin aja. No repot. Yes, mantap. Udah nikah Mas? Belum ya? Kenapa? Belum melakukan. Orang payu kok. Padahal ganteng loh zaman. Kok seorang payu belum dapat jodoh? Ya belum. Tapi mau menikah? Ya mau lah Mas. Sama cewek? Lah iyalah. Mungkin teman-teman juga ini. Mantap. Saya kan belum ada gilirannya toh. Nanti teman-teman yang lainnya juga ayu ada gilirannya. Oh gitu. Kan gilirannya jenengan sudah nikah, udah giliran. Nanti mungkin giliran saya, nanti giliran kameramen yang satu ini, giliran yang satu ini, dan juga yang satu ini kan nanti giliran. Bukan satu yang digilir loh Mas. Iya. Loh, kalau di ini kan sering lighting itu kan banyak cewek-cewek tuh, cantik-cantik, anak-anak tari itu. Gini, kadang kalau pentas tari itu kan penarinya 12, lightingnya cuma 3. Dan itu laki-lakinya berarti kan cuma 3 gitu. Ini Mas, ya seperti ini. Kalau bukan jodohnya Mas, nggak mungkin Mas. Kalau semudah itu ya? Tidak semudah itu Mas. Kalau orang bilang perempuan itu banyak, perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Kenapa kok kamu tidak bisa memilih, tidak mengambil satu? Loh, kalau bukan jodohnya ya nggak bisa dong. Gitu ya. Karena cinta itu bisa dimainkan oleh kita, perasaan bisa kita mainkan, tapi jodoh tidak bisa dimainkan. Itu udah pasti. Karena kepastian itu hanya jodoh dan mati itu pasti. Karena yang ngatur pasti itu Tuhan sendiri. Makanya jangan khawatir. Tidak khawatir dengan jodohnya. Tidak khawatir dengan jodohnya. Pasti akan ketemu. Karena pernah mencari ini ya, berapa bulan di Madura pulang, kemudian tiap malam nyari jodoh itu loh. Orang-orang terawih kamu nyari jodoh, ketok-ketok pintu. Itu nggak ketemu juga? Iya nggak ketemu juga. Padahal sudah dijodohin juga. Lah iya. Tapi kalau bukan jodohnya nggak bisa. Nggak bisa.
cari sendiri. Atau jangan-jangan seleranya ketinggian? Bukan masalah selera, Mas. Kalau sudah kementok, itu pasti akan terjadi. Tidak bisa kita hindari. Bahkan orang tuanya pun, siapapun nggak setuju. Kalau itu memang jodohku, tidak bisa dihindari. Bahkan di dunia ini orang tidak setuju kalau aku sama dia. Kalau memang itu jodohku, nggak bisa dihindarin. Tetap aku nikah sama dia. Itu logikanya. Karena itu yang ngatur Tuhan. Jangan main-main. Mantap. Nggak bisa main-main. Bisa. Oke. Kalau yang belum tercapai apa di proses kreatif hari ini? Punya ide apa yang belum tercapai? Ya banyak, Mas. Banyak. Semua orang itu tidak akan sempurna mencapai sesuatu. Itu banyak yang kekecewaan. Ya wes. Kita menyadari kita manusia. Semaksimal itu ya seperti itu. Aku logikanya itu. Kalau dalam konteks artistik itu apa? Kamu misalnya pengen ngelek tinggi pakai apa itu? Lampu petromak atau apa? Itu belum terwujud. Itu mau terwujud ini. Mau terwujud ini Februari. Ini mau terwujud itu pakai petromak. Petromak dan kunang-kunangnya sekaligus. Asli gitu. Enggak, kalau enggak petromak asli. Mau terwujud ini. Rencana mau pentas bulan depan di Lampung. Pentas bulan depan di Lampung, terus memakai konsep lightingnya petromak. Berarti ada tukang-tukang nasi goreng apa dikumpulin gitu atau enggak? Iya enggak lah. Karena kita pentas di gedung juga. Oh, di gedung. Cuma dengan lampu petromak gitu. Dengan lampu petromak. Mantap. Ya aku ya ingin mengembalikan seperti itulah. Bentuk petromak itu menarik. Itu kan menariknya dari petromak itu kan esensi perjalanannya itu loh, Mas. Pertama, petromak itu kan dari percikan. Percikan apa? Sebentar ya. Biar diperbaiki. Padahal itu baik-baik aja sebetulnya. Oke. Pertama kan esensinya petromak seperti Mas. Saya kan hanya transisi jadi petromak cahaya itu kan pertama itu dari percikan. Percikan korek contohnya seperti ini. Ini kan percikan. Percikan. Habis percikan jadilah api. Dan mengeluarkan cahaya. Ya, api kan udah mengeluarkan cahaya. Nah, ketika gitu terus itu jadi bara dulu di sumbunya itu, di kaosnya itu kan jadi bara. Nah, habis jadi bara itu kan menjadi cahaya. Apinya nggak kelihatan, padahal itu memang api. Tapi kan apinya nggak kelihatan seperti cahaya. Itu kan transisinya pinginnya seperti itu. Yang saya konsepkan, yang saya tawarkan teman-teman, teman saya, oke, kita coba kita eksplorasi di Lampung. Kalau pas pertunjukan kemudian mati, ya repot ya. Ya itu biasa, dipompa. Mas. Ya dipompa natural aja. Kalau memang nanti ada kecelakaan, ya resiko. Kita kan di pertunjukan ini memang ada resiko. Seorang lighting yang left itu moro-moro lampu mati, ya udah resiko. Namanya juga pertunjukan live, ada sesuatu yang ya udah resiko, nggak masalah. Dan kita sebagai ya harus memaklumi, ya udah risikonya seperti itu. Kita dapat risiko seperti itu, bagaimana kita mensiasatinya gitu aja. Tidak harus saling menyalahkan kalau saya seperti itu. Ketika gagal sebuah pertunjukan, bukan langsung kita menyalahkan, yang bikin gagal ini enggak. Jangan langsung menyalahkan itu. Tapi, ini salah seperti ini, solusinya piye? Jangan langsung mencari, yang salah ini, jangan langsung. Jangan langsung mengorbankan sesuatu, cari solusi dulu. Ketika segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik, gitu. Selebihnya kan easy going kan, apa yang terjadilah. Kalau panggung kan begitu. Iya, makanya ketika ada sesuatu kecelakaan di panggung, bukan langsung yang salah ini, jangan. Tapi solusinya ini piye. Nah, itu yang dicari dulu. Nah, nanti habis itu selesai, baru dievaluasi. Oh, ini loh. Kayak belum nikah juga seharusnya ada solusinya piye. Seperti itu. Sampean berapa umurnya, Mas? 35 ada? 30? Kurang lebih 37-an. 37? Iya. Oh. Berarti masuk isi itu sudah tua ya, men? Saya masuk isi itu 2008. Perkiraan nggak tahu umur berapa, lupa. 2008. Terus jarang pulang ke Madura sekarang? Pulang, Mas. Lebaran. Setahun 2 kali.
Bapak Ibu masih hidup? Masih, alhamdulillah masih Alhamdulillah. sehat. Sering kangen juga? Yo, namanya kangen ya kangen. Mas. Nah, kalau saya menjelaskan secara detail, ya bukan mereka nggak tahu, tapi karena informasi ke orang kampung itu kan Iya. belum apa ya, belum banyak tentang hal kesenian Tentang hal seperti kesenian. ini. Makanya kan Susah juga menjelaskannya. Kan? menjelaskan, makanya ya Tukang lampu, oh berarti yang sering dijual Tukang- di jalan-jalan itu. iya, kan mungkin Lampu seperti bohlam bikin bohlam itu. Mungkin karyawan PLN gitu kan. Iya, bisa jadi tukang lampu. Oh, Makanya karyawan. saya makanya saya bilang langsung saya freelance. Oh, Panggilan ya itu aja. Karena kalau saya menjelaskan itu tambah panjang. tambah panjang. Nah, itu logikanya seperti itu. Iya, iya, iya. Sama ketika seorang aktor masuk pulang ke desa kampungnya yang notabene di sana juga belum ada kesenian yang terjadi di Jogja, terus dia pulang ke Madura, kamu kerjaannya apa? Saya aktor. Nah, ya kan bingung mereka juga. Iya. Ya kan? Nah, logikanya kan seperti itu. Otomatis dia yang saya freelance sebagai main film freelance, nggak ada panggilan main dia main. Kan mungkin hanya penjelasan seperti itu. Tapi dia tidak spesifik saya aktor, enggak. Iya, iya. Logikanya seperti itu. Kalau referensi lighting hari ini, tuh lighting yang sukses itu ada nggak? Ya, jarang ya, termasuk jarang ya lighting itu ya digeluti oleh orang ya. Banyak. Banyak, Mas. Banyak. Banyak yang menggeluti lighting itu banyak. Yang hebat-hebat di Jogja bahkan di Indonesia itu banyak. Makanya kan lighting itu jadi selera. Ini selera sutradaranya kayak apa? Itu kan cocok sama ini. Seleramu ini cocok. Masalah suksesnya itu paling saya maksimal itu suksesnya itu 70%. 60-70 karena ketika saya ngelectingin itu mesti ada yang kurang. Saya menyadari yaitu kapasitas saya sebagai manusia tidak akan pernah sempurna. Walau saya akan memperbaiki terus. Jadi sampai cenderung lighting panggung ya? Panggung. Yo pernah yang ngelectingin teman-teman video klip. Yo kalau ketika saya ngelectingin teman-teman video klip ya saya langsung konsultasi sama kameramen. Maunya kayak apa seperti itu. Jadi kalau dasar-dasarnya udah selesai kan berarti ya? Dasar-dasar lighting gitu kan? Alhamdulillah sudah. Oke. Menarik itu. Mas Jibna itu dia menggeluti lighting secara khusus, secara spesifik. Dan itu kalau aku lihat sih tidak begitu banyak loh orang serius dengan lighting gitu. Iya, tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak kan? Karena sekarang kan dibedain kadang-kadang gini Mas. Ada juga lighting, setiap vendor kan ada operator lighting gitu. Tapi kan kadang-kadang seniman kan nggak usah lighting vendor, kita bawa lightingnya sendiri ya gitu kan. Kadang-kadang vendor bukan nggak tahu lighting, aku lebih paham dia dari aku. Ada yang lebih paham dari aku, vendor-vendor, operator vendor itu ada yang lebih paham dari aku ada. Tapi kan kadang kan jalur anis seniman ini kan beda. Makanya karena dia membawa lightingnya sendiri. Kalau selama perjalanan menjadi seniman di lighting atau perjalanan sampean dari Madura ke sini, apa yang paling berkesan menurut Anda? Atau apa yang paling menancap dalam hati yang masih diingat sampai hari ini gitu, proses-proses kesenian begitu? Apa ya? Artinya pengalaman pahit lah dalam berpetualang sampean. Kalau saya menganggapnya sekarang itu bukan pengalaman pahit sih. Ya, Tapi ya peristiwa yang menarik, pembelajaran yang menarik. Misalnya bagaimana? Ya memang waktu itu memang saya mandiri toh. Ya peristiwa saya bisa makan hari ini, saya tidak memikirkan makan besok. Karena hari ini ya sudah saya makan hari ini makan ini, besok ya nggak tahu. Itu kan memang karena saya memang waktu itu ya memang nggak ada duit. Bantu di kampus itu ujian itu sebenarnya saya dapat makan bukan dapat bayaran. Karena untuk menyelamatkan perut pada itu. Aku menyelamatkan perut hari ini bantu teman-teman ini ujian seperti itu.
sekarang sudah ini ya, sudah stabil ya? Ya alhamdulillah. Sudah Mas. siap nikah lah. Iya siap, Ini siap. siapapun yang mendengar atau melihat podcast ini, Jibena ini sedang mencari jodoh Aduh kacau ini. perempuan yang siap untuk diajak sengsara. ini malah kameramennya juga lagi yang gue ini. Oh, kayaknya juga Enggak sengsara, sekarang sudah stabil kok, jobnya di mana-mana. Itu setiap ada panggung di situ ada Jibena. Gini ya sebenarnya, jadi kan ngomong stabil itu saya sejak dulu emang stabil. Oh gitu ya? Iya. Karena stabil itu tidak bisa diukur dengan duit, Mas. Oh iya. Kalau semua diukur dengan duit itu hidup dia ya selesai segitu aja. Tapi itu jangan-jangan logika ketika sampean masih sendiri. Ketika sampean sudah nikah itu berbeda lagi loh. Iya, aku bisa tidak jadi tahu. berbeda lagi pola Iya, aku pikirnya. tidak tahu, Mas. Tapi aku tidak tahu. Tapi aku meyakini ketika Tuhan menitipkan saya seorang istri, masa Tuhan juga tidak tanggung jawab sih untuk ngasih rezeki itu? Otomatis tanggung jawab doang dong. Karena yang dititipkan istri, itu anak orang loh, ciptaan Tuhan loh. Itu dititipkan ke aku, berarti Tuhan juga akan tanggung jawab memberi rezeki sama saya. Ada rezekinya juga. Iya, ya. aku meyakini itu. Oke. Makanya aku nggak khawatir. Makanya masalah stabil itu ya sejak dulu emang stabil. Iya. Tapi kan stabil Berarti itu nggak kan bisa soal kita menyikapinya aja. Jangan dihitung dengan stabil uang enggak. Ya. Otak lah paling gak stabil. Iya otak lah. Kalau miring kan jadi Mari nggak stabil ya. Iya. Oke. Nah, seperti itu sih. Yo memang peristiwa-peristiwa dulu ya memang. Yo nggak bisa makan sehari. Itu yo memaklumi. Banyak orang yang mengalami seperti itu yo banyak. Tapi perantau itu kan apalagi seperti sampean ya, dia lepas begitu aja dari kota asal kemudian masuk ke Jogja itu. Iya. Ada yang membackup kadang-kadang teman, kemudian lingkungan. Kira-kira ya orang yang paling berjasa dalam hidup Mas Jibena itu siapa? Atau kalau saya pribadi ya, kalau saya menganggapnya memang Tuhan itu sendiri yang paling Tuhan berjasa. Oke. Karena sejak dulu saya memang menghindar dari itu. Sejak dulu saya memang jangan sampai orang tahu. Waktu itu ya, jangan sampai orang tahu keluarga saya di rumah itu hidup saya seperti ini. Jangan sampai tahu. Tetangga-tetangga saya yang kenal dengan keluarga saya, jangan sampai tahu kalau hidup saya seperti ini. itu yang kemudian Anda kemudian ini ya, menghindar dari orang-orang Madura. Iya. Bukan menghindar dari orang-orang Madura. Bukan apa? Maksudnya biar saya itu komunikasinya bukan cuma sama orang Madura, banyak-banyak hal. Tapi kemaduraan saya tetap. Iya dong. Itu Tetap kan saya bagus prinsip-prinsip orang Saya Madura. cuman bukan menghindar dari orang Madura, enggak menghindar. Cuman saya kalau saya di lingkaran ini, saya akan terjebak di lingkaran ini doang. Makanya saya menghindar dari lingkaran ini tapi tidak melupakan lingkaran itu. Kalau prinsip-prinsip orang Madura itu memang kuat ya sejak dulu ya. Iya, Artinya kuat. Dia gigih dengan keyakinannya, dengan pilihan-pilihan hidupnya itu kan sangat kuat gitu. Iya, sangat kuat. Punya Memang. karakter gitu ya. Iya. Tapi saya mungkin yang nggak punya karakter itu. Kayak ada cerita itu apa? Yang pergi ke bulan itu loh. Iya. Jadi pada zaman Presiden Habibie kan ada orang Madura itu mengusulkan bagaimana kalau kita pergi ke matahari aja. Kan orang-orang luar negeri Iya. itu banyak yang sudah pergi ke Bulan. Terus orang Madura, Pak Habibie, kalau orang luar negeri sudah pergi ke bulan, kenapa kita tidak ke matahari? Gitu. Terus kata Habibie-nya kan, lah kalau kita ke matahari pasti meleleh katanya. Kata Pak Habibie-nya. Iya, betul. Pak Habibie-nya kok Madura ya? Nah, terus akhirnya dijawab sama orang Madura, kita perginya malam. Sampai sana pagi. Nggak panas. Nggak panas sih. Hangat ya. Punya filosofi tersendiri mereka. Iya memang. Dia tahan banting lah. Ya memang kadang-kadang orang-orang Madura itu logika terbalik dari teman-teman yang seperti itu. Tapi itu bukan kesalahan kan? Bukan kesalahan. Tapi ada nilai-nilai tersendiri. Nilainya tersendiri. Ada yang beli HP sama sinyalnya dan Beli HP-nya sinyalnya itu kan jok-jok kayak gitu
Banyak itu. Banyak di Madura, banyak jok-jok yang kadang-kadang orang tidak terpikiran seperti jok-jok banyak. Tapi tidak marah ya orang Madura itu ketika kayak saya jok tadi kayak gitu misalnya? Enggak. Enggak. Ya? Enggak lah. Nah itu kan cuma jok-jok seperti itu kan enggak marah. Yang paling marah orang Madura itu ketika menyangkut harga dirinya itu aja sih. Oh, misalnya apa? Misalnya harga diri dia diinjak-injak seperti itu. Apalagi ketika Terkait dengan kehormatannya. kehormatan istrinya dimainkan, itu yang bahaya. Seperti itu. Masih berlaku ya sama? Masih berlaku. Karena itu memang harga diri dia. Nah, seperti itu. Ada baiknya nggak kayak gitu? Ada baiknya dan ada buruknya nggak? Kalau baiknya apa? Sikap begitu tuh? Sikap itu baiknya ya dia memang menjaga keluarganya. Oh. Bagaimana keluarganya itu baik-baik saja. Tapi kan yang terjadi itu kan perang antar saudara, hal-hal gitu. Ya itu kan memang penafsirannya kan beda-beda tuh Mas. Gitu kan. Apa namanya? Aku tidak bisa menolak, aku tidak bisa menyalahkan siapapun karena itu penafsiran orang itu berbeda-beda. Ya udahlah mereka dengan keyakinan seperti itu, ya udah saya memaklumi. Oh gitu. Nah, seperti itu. Kalau aku langsung menyalahkan, loh, aku siapa? Iya. Perspektifku dari mana aku menyalahkan dia? Kan seperti itu. Ya udah, ketika dia perspektifnya seperti itu, ya udah saya memaklumi. Ya, itu pilihan ya. Pilihan dia. Gitu. Mau apa lagi? Mau gitu. apa lagi? Nah, seperti itu. Menarik sekali itu. Terus Mas Cibna itu sekarang posisinya lagi masih ngekos. Ngekos. Oh, sama teman-teman. Sama teman-teman. Kalau ada job di panggung itu biasanya punya tim atau sendiri? Ada tim, kadang sendiri. Ketika satu tim, ya memang satu tim artistik itu, ada emprit itu, set panggung itu ya satu tim itu. Di situ juga ada yang setting, juga operator lighting juga ada di situ. Kalau sendiri ya kadang sendiri kadang-kadang cuman senimannya yang manggil saya, Cibna tolong di lightingin karya ini, ya udah saya berangkat sendiri. Terus lightingnya itu dari vendor, entah itu dari gedung sendiri. Saya yang mengkonsep tentang lightingnya seperti itu. Kalau mau menghubungi sampean bisa lewat di Facebook ada ya? Iya, Facebook ada. Cibna Setong Cibna itu. Setong ya. Terus di IG. Di IG juga ada. Mas aku di lightingi petang banget iki omahku ngono ya iso. Iso. Oke, Mas Cibna, terima kasih sudah mampir di Marginal Power. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang luar biasa. Oke, kita masih tetap menjaga giroh kita untuk selalu berkarya. Terima kasih Mas Cibna. Sekali lagi Marginal Power, semua orang istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.